Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusti Farhavanda Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan single line diagram pada aplikasi Ellipse. Langsung saja. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, di sini kita bisa membuka aplikasi Ellipse tersebut. Juga kita bisa membuka panduannya. Untuk langkah yang pertama, yaitu pada modul sebelumnya, setting driver 1 sudah dilakukan. Berikutnya, pilihlah Power Configuration dan buatlah sub 1 pada tab Electrical Modeler. Pada Power Configuration, kita bisa memilih pada tab Electrical Modeler. Kita membuat sub 1, dan di sini sudah saya buat untuk bagian sub 1-nya. Saja, kita lanjut ke bagian nomor 2, yaitu setelah dibuat sub 1, buatlah single line diagram dengan double klik pada sub 1 yang terdiri dari busbar 1, breaker 1, trans F2W1, switch 1, dan load 1 seperti di bawah. Bisa dilihat di sini sudah saya buat untuk busbar, breaker, transformator, switch, dan load 1. Sudah sesuai dengan yang ada di gambar. Setelah itu dibuat single line diagram masih di Power Configuration, pilih tab analog dan buatlah 3 nama, IL1, IL2, dan IL3 seperti di bawah ini. Kita pindah ke tab analog. Di sini juga sudah saya buat untuk bagian IL1, IL2, dan juga IL3, dan pada tab Electrical Phase, Description, Unit, dan Sort Out sudah kita sesuaikan dengan yang ada di panduan. Setelah itu kemudian import screen object dari hasil single line diagram pada electrical model yang telah kita bikin sebelumnya dengan cara menekan Power Configuration, klik kanan, electrical model, dan import screen object. Model, import screen object. Buat new screen terlebih dahulu karena tadi sudah ada. Kita klik OK. Dan kita pilih screen 2 ya, karena tadi sudah melakukan percobaan pada screen 1. Maka akan ada tampilan seperti ini. Sampai di step nomor 9 dan lanjut ke nomor 10. Properti dari screen 1 dapat diubah warna latar belakangnya menjadi hitam. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Pada bagian background color, kita pilih di sini dan pilih warna hitam. Selanjutnya, kemudian pilihlah power substation sub 1, maka akan muncul semua komponen yang ada pada sub 1. Power substation sub 1. Power substation sub 1. Akan seperti ini, sama dengan yang ada di panduan. Kemudian pilih breaker 1 dan buatlah analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Breaker 1, measurement. Di sini sudah sesuai, yaitu analog measurement 1, analog measurement 2, dan analog measurement 3. Kita pilih type, kita pilih IL1, IL2, dan juga IL3. Pilih analog 1 dan add SCADA. Di sini sudah saya buat juga untuk analog 1, analog 2, dan analog 3-nya. Tadi dengan cara menekan klik analog ini. Dan di
Ini nanti akan ada pilihan add SCADA, namun saya sudah membuatnya terlebih dahulu tadi. Itu juga untuk langkah nomor 16 sama. Dan jangan lupa pada pemilihan tag dari analog measurement 1 perlu ditambah tag seperti di bawah, yaitu pada tag value. Jadi di sini kita bisa lihat ada breaker 1, measurement, analog measurement 3 misalnya. Jangan lupa dipilih bagian value. Itu jika sudah sampai nomor 18, kita bisa lanjut ke langkah nomor 19. Properti analog measurement 1 perlu diubah active source-nya ke 1 add SCADA. Dan di bagian sini kita bisa memilih active source-nya. Di sini kita bisa pilih 1 add SCADA ya. Di sini sudah sesuai. Yang kedua untuk analog measurement 2, kita juga pilih 1 add SD first SCADA. Yang ketiga juga first SCADA. Sudah, 20 sudah, 21 sudah, 22 juga sudah. Selanjutnya kita bisa lanjut ke nomor 23. Kemudian kita kembali ke screen 1. Pada saat ini screen 1 belum jadi screen utama atau initial screen. Kita masuk ke screen 2, belum masuk ke screen utama, maka dari itu untuk menjadikan screen 1 sebagai screen utama, pilih view, viewer, and frame, dan klik viewer. Viewer and frame, di bagian sini kita bisa klik 2 kali pada bagian viewer, dan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, setelah dipilih view, viewer, and frame, viewer, lihatlah properti dari viewer dan ubah initial screen-nya. Kita bisa cari di sini initial screen-nya. Kita bisa pilih ke screen 2 ya. Kita bisa paste. Setelah screen 1 menjadi initial screen, jalankan domain untuk mengetesnya. Tesnya kita bisa menekan pada bagian ini, save and run domain. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan sudah sesuai dengan apa yang ada di panduan. Kita cek. Sudah sesuai dengan apa yang ada di panduan. Setelah itu kembali ke screen 1, terlihat sudah screen 1 menjadi screen utama. Kita close terlebih dahulu. Di sini screen 2 sudah menjadi screen utama. Pada screen 1, kita ingin menampilkan hasil pengukuran arus R, arus S, dan arus T.
maka kita pilih X Power Display dan muncul kotak pengukuran. Di sini kita bisa membuat X Power Display untuk menampilkan hasil pengukuran arus R, arus S, dan juga arus T. Kita klik Insert, kita pilih X Power Display. Karena di sini kita membutuhkan 3 pengukuran, yaitu current RST, jadi kita membuat 3 X Power Display. Seperti ini, kurang lebih. Selanjutnya, kotak X Power Display kita set dengan memilih properti. Properti terlebih dahulu. Kita link, selanjutnya measurement-nya. Selanjutnya measurement-nya seperti ini. Dengan nilai seperti di tampilan berikut. Nah, seperti di tampilan berikut. Server sub 1 breaker measurement. Server sub 1 breaker measurement. Ini untuk yang pertama, jadi kita pilih analog measurement 1. Kita paste. Kita silang. Yang kedua, measurement 2 di sini untuk current S. Dan yang ketiga, untuk current T-nya bisa kita pilih di sini, yaitu analog measurement 3. Aduh. Selesai. Juga ini sudah, dan juga untuk arus T-nya sudah. Kemudian kita jalankan pada saat pertama kali dalam waktu sekitar 30 detik untuk terhubung. Seperti ini, mungkin kita bisa beri label terlebih dahulu biar tidak bingung. Aduh. Caption kita beri nama current. Selanjutnya kita beri label lagi. Kita beri nama S. Yang terakhir kita beri nama seperti ini. Sudah kita cek terlebih dahulu yang tadi sudah belum. Oke, sudah. Selanjutnya kita sudah selesai. Kita coba untuk run programnya. Cara klik saves and runs the domain. Bukan waktu sekitar 30 detik. Dan seperti ini tampilannya. Karena ini tidak tersambung ke peralatannya, jadi kita tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa monitoring current R, current S, dan juga current T-nya. Jadi di sini terlihat tanda tanya. Mungkin sekian dahulu. Mungkin nanti jika sudah terhubung dengan peralatannya, maka bisa
termonitoring secara langsung. Baik, kita close terlebih dahulu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.